Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khotijah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan politik dan kebijakan publik. Di sini penjelasan dari kebijakan publik sendiri adalah kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat, di mana penyusunannya melalui berbagai tahapan. Kebijakan publik tidak terlepas dari pengaruh pemerintah dan politik, karena sebuah kebijakan dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki kedudukan atau kekuasaan pemerintah dengan berlandaskan hukum dan tujuannya untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berkembang di masyarakat dan sifatnya mengikat seluruh warga negara termasuk pemerintah. Dalam kehidupan masyarakat, kebijakan publik sudah tentu akan mempengaruhi sebuah kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara politik, Anderson memaparkan bahwa banyak orang ingin terlibat dalam advokasi kebijakan, menggunakan pengetahuan dari kebijakan publik yang baik, yang akan mempunyai tujuan yang benar, yang akan mempunyai kebutuhan mereka. Sebuah kebijakan publik diawali dengan proses kebijakan. Perumusan kebijakan publik akan melibatkan berbagai aktor, baik dari aktor negara atau aktor yang disebut dengan resmi, atau aktor non-negara atau tidak resmi. Aktor negara atau aktor resmi, mereka mempunyai kewenangan legal untuk terlibat dalam perumusan kebijakan publik, seperti anggota dewan, presiden dan jajarannya, badan administratif, serta pengadilan. Aktor non-negara atau tidak resmi, aktor yang terlibat dan berperan dalam proses kebijakan tanpa adanya proses legal secara langsung untuk berpartisipasi. Sebutan aktor tidak resmi bukan berarti bahwa mereka kurang penting dari aktor resmi. Peran mereka harus dibatasi. Aktor non-negara atau tidak resmi meliputi kelompok kepentingan, partai politik, organisasi penelitian, media komunikasi, individu masyarakat. Peran sebagai aktor non-negara atau yang disebut dengan tidak resmi. Yang pertama, menyediakan informasi, dan yang kedua, memberikan tekanan. Ketiga, mencoba mempengaruhi. Contoh hubungan politik dan kebijakan publik. Contohnya di sini seperti proses pemilihan umum atau yang disebut pemilu atau pilkada. Salah satu proses politik yang pada ujungnya ketika melahirkan seorang kepemimpinan politik pemerintahan di suatu daerah, maka harus merumuskan formulasi kebijakan publik sesuai dengan yang dijanjikan kepada masyarakat. Contoh lain dari kebijakan publik dalam bidang politik. Yang pertama, kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB. Dan yang kedua, pemulihan hubungan dengan negara Malaysia. Yang ketiga, membentuk sebuah organisasi antar negara Asia Tenggara yaitu ASEAN. Yang keempat, mengikuti berbagai organisasi internasional. Dan yang kelima, pembentukan Asia Pacific Economic Cooperation atau yang disebut APEC. Sekian presentasi dari saya, Siti Khotijah. Apabila ada kesalahan kata, penulisan ataupun ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.